Shalom, Shalom. shalom semuanya. Apa kabar? Kita akan bersama-sama belajar mengenai Avraham Avinu untuk seri yang ke-6. Beshem Ha'af, Verben, Verruach Kodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Di pelajaran Avraham Avinu pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas 3 ayat saja, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Topiknya adalah pertemuan dengan Melkisedek, Raja Shalem. Dan saya akan mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam Avraham Avinu yang kelima, Kejadian 14 ayat 1 sampai 17. Kita mendapatkan nilai-nilai hidup yang sangat kuat dalam ayat-ayat itu mengenai kisah perang 4 kerajaan melawan 5 kerajaan, dan ini mengenai pembebasan Lot dan perjumpaan Abram dan Melkisedek untuk malam ini. Dan kita melihat ada nilai kehidupan mengenai kesetiaan kepada keluarga, loyalty and covenant of love. Abram tidak tinggal diam ketika Lot ditawan. Meskipun Lot sudah memisahkan diri darinya, dan Lot tetap menjadi tanggung jawab moral dari Abram, dan ini juga melibatkan kebijaksanaan dari seorang yang sudah menjadi almost father bagi Lot, tapi Lot memisahkan diri. Sekarang kita akan bahas mengenai pertemuan dengan Melkisedek, Raja Salem. Bahasanya Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Kita baca ayatnya dulu. Kejadian 14 ayat 18, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi kita bahas 3 ayat ini saja, dan kita akan membahas siapa itu Melkisedek, Raja Salem. Melkisedek, bahasa Ibrani Malkisedek, yang artinya Sedek ialah rajaku, atau juga bisa dalam makna raja kebenaran. Karena kata sedek artinya kebenaran. Sedek juga bisa bermakna sedekah, seperti dalam bahasa Indonesia yang kita serap dari bahasa Arab. Melkisedek, dia adalah Raja Salem, yang Salem ini kelak akan menjadi kota Yerusalem. Dia adalah imam yang Maha Tinggi, El Elyon, yang menyongsong Abram sekembalinya dari kemenangannya setelah menang melawan Kedorlaomer dan sekutu-sekutunya. Dan kemudian Abram menolak tawaran Raja Sodom membawa semua rampasan perang itu menjadi milik Abram, kecuali dari tawanan yang sudah dilepaskan. Lalu bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi bahwa tidak akan dibiarkannya satu orang pun membanggakan diri dengan berkata bahwa dialah yang membuat Abram kaya. Peristiwa ini terjadi pada sekitar pertengahan zaman perunggu. Kita akan belajar mengenai dasar historis liturgis fungsi keimamatan. Jadi ini adalah fungsi keimamatan yang pertama kali disebut di Alkitab kita. Bahwa Melkisedek, Raja Salem, dia juga seorang imam, dan tanda dari keimamatannya ini dia membawa roti dan anggur. Melkisedek melek Shalem hotsi lechem vayayin vehu kohen leel elyon. Dalam budaya timur dekat kuno, roti itu melambangkan kehidupan dan pemeliharaan. Anggur melambangkan sukacita, perjanjian, dan berkat. Dan teks ini, roti dan anggur tidak dibawa oleh tuan rumah biasa, melainkan oleh imam dan raja.
Yang artinya ini bukan sekedar tindakan biasa tapi tindakan liturgis. Dan Melkisedek tampil sebagai Imam El Elyon. Dia juga bertindak sebagai mediator berkat ilahi. Dia juga menjadi wakil kerajaan Allah, dan roti dan anggur yang dia bawa sebagai simbol persekutuan perjanjian, tanda pengesahan kemenangan Abraham yang oleh Allah sendiri, dan kemudian itu menjadi tanda perjamuan kerajaan. Dalam dunia Ibrani, perjamuan adalah ratifikasi perjanjian. Dan dia disebut sebagai Vehu Kohen. Dia adalah imam. Ayat 18, masih di ayat 18, ini adalah penyebutan pertama tentang adanya imam. Nah, dan bagi tradisi Ibrani, ada juga disebut mengenai lembah Syawe, lembah raja, yang dimana tempat Tuhan mengangkat Abram sebagai berkat bagi bangsa-bangsa, dan pertemuan di lembah ini adalah momen legitimasi publik. Raja Sodom dan Raja Salem bersama-sama menghormati Abraham. Dan penghormatan kepada Abraham mengenai Raja Sodom kita akan pelajari bulan depan. Kita akan pelajari Melkisedeknya dulu. Melkisedek muncul dari Salem, wilayah masa depan Israel yang nanti akan disebut sebagai Yerusalem. Dan lembah Syawe, lembah raja ini menjadi penanda awal hubungan antara Abram dan Yerusalem yang kerap menjadi pusat ibadahnya orang Israel. Dan penegasan bahwa berkat itu datang dari Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, dan Melkisedek memberkati Abram di lembah itu sehingga lembah ini menjadi tempat deklarasi teologis. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan itu dicatat di dalam Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedar Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong ke arah memanggil dia ke lembah Syaweda, yakni lembah raja. Dan di sini walaupun Abram itu bukan raja, dengan adanya pertemuan dipanggil oleh Raja Sodom, yang artinya Abram mendapatkan kehormatan. Dalam hal ini Abram kedudukannya menjadi sama dengan para raja. Makna bahasa Ibrani kara, ya, karena dia menyongsong, dia memanggil, keluar menyambut, ini mengandung nuansa tindakan penghormatan yang resmi. Raja Sodom tidak menunggu Abraham datang ke istananya, tetapi Raja Sodom yang keluar untuk menghormati Abram di lembah yang terbuka. Ini adalah tanda pengakuan status bahwa Abram kini setara dengan para raja. Dalam filsafat Ibrani, kehormatan sejati, kavod amiti, bukan tentang siapa yang disambut, tetapi siapa yang layak disambut oleh surga. Abram layak disambut karena dia menolak kekerasan demi harta. Ia berperang demi kasih dan kebenaran. Sekarang kita akan membahas mengenai El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, yang pertama disebutkan dalam Kejadian 14 ayat 9. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah Abram oleh pencipta langit bumi. Vayefarechehu vayomar Baruch Avram le El Elyon kone shamayim vaaretz. Mengenai El Elyon dalam berkat Melkisedek kepada Abram merupakan satu perikop yang paling penting dalam teologi patriarkal, karena di sanalah untuk pertama kalinya Abram diakui secara publik oleh imam sekaligus raja sebagai hamba Allah yang Maha Tinggi. Nah, siapa El Elyon ini? El Elyon, Allah yang Maha Tinggi, dia adalah penguasa tertinggi atas langit dan bumi. Dalam dunia Kanaan kuno banyak sekali dewa-dewa lokal yang disembah. Ada dewa Baal, ada Elohim yang lain, ya. Ada Dagon, ada Asyera, ada Molok dan macam-macam. Dan di sini El Elyon,
Allah yang maha tinggi, berarti El Elyon ini mengatasi seluruh ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang di sekitar Kanaan di situ. Dan Melkisedek ini tidak memperkenalkan dewa baru kepada Abram, melainkan menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh Abram adalah El Elyon, Allah yang melampaui ilah-ilah lain yang disembah di sekitar tanah Kanaan di sana. Dan ada satu pujian kepada El Elyon, Kone Shemayim Varetz, pemilik atau yang empunya pencipta langit dan bumi. Asher migen sareha beyadeha, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan ini merupakan suatu pengakuan bahwa kemenangan Abram berasal dari Allah. Abram bukan penakluk imperialis. Abram adalah alat dari kehendak Allah. Dia bertindak oleh karena kasih dan sayangnya kepada Lot. Dan kita melihat bahwa sosok Melkisedek bukan sekedar manusia biasa, dia memiliki tipologi dan nanti juga akan ada antitype-nya. Dalam ilmu teologi, ya, kita semua tahu apa itu tipologi dan antitype, tetapi banyak orang tidak mengerti apa itu tipologi. Tipologi berasal dari kata Yunani typos yang artinya cetakan, pola, model, para figur, ya. Dalam Alkitab, tipologi atau type adalah prabayang para figur sejarah, pola ilahi dalam rencana keselamatan, atau suatu realitas untuk merujuk kepada masa depan. Nah, itu antitype biasanya kita akan banyak menemuinya di Perjanjian Lama, dan nanti antitype-nya, penggenapannya di Perjanjian Baru. Antitype sendiri berasal dari bahasa Yunani antitubos, padanan atau realisasi atau jawaban dari pola. Jadi antitype maknanya adalah penggenapan kepenuhan realitas sejati. Nah, mengenai sosok ilahi ini dalam ilmu teologi, dia dipandang adalah teofani dari Allah. Jadi dia adalah makhluk ilahi. Dan teofani ini adalah suatu istilah dalam ilmu teologi yang berasal dari bahasa Yunani teofania, yang berasal dari kata theos dan panero, yang artinya Allah yang menampakkan diri. Sehingga teofania ini adalah penampakan Allah, appearance of God, dalam bentuk-bentuk tertentu yang bisa dilihat oleh manusia, teofani. Dan Melkisedek ini dalam ilmu teologi juga disebut sebagai Kristofani. Apa artinya Kristofani? Kristofani adalah penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Jika memang Melkisedek ini adalah penampakan Kristus di Perjanjian Lama, maka benarlah pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan sebelum Abram ada, ego eimi, anihu, aku ada. Nah, tapi ini pun mengenai makna teofani atau kristofani pada diri Melkisedek itu bisa dalam artian tafsir, ya, tafsir yang biasa kita temui dalam gereja-gereja. Tapi ada juga yang nggak setuju, yang nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Saya pun dapat menyetujui bahwa bisa saja bahwa Melkisedek ini adalah teofani, penampakan Allah di Perjanjian Lama, atau kristofani, penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Dalam pemahaman Ibrani, Melkisedek ini juga disebut sebagai hakim. Dan ini dituliskan dalam suatu naskah yang robek, naskah yang tidak penuh, di Gua ke-11 di penemuan Qumran 11Q13 menggambarkan Melkisedek adalah hakim yang ditentukan Allah di pengadilan sorgawi. Dan atas dasar Mazmur 77 dan ayat-ayat berikutnya, Mazmur 82 ayat 1 dan ayat-ayat berikutnya. Dan penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus dapat menjadi sumber keselamatan kekal bagi semua orang yang menaatinya. Karena ia demi kepentingan mereka sudah menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dan saya pernah membuka
satu kelas di sini mengenai hubungan Tuhan Yesus dengan orang-orang Eseni. Ya, ada kedekatan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Eseni. Ya, kapan-kapan karena ini sudah lama sekali, bisa kita ulang dengan penekanan yang lebih tajam ya, mengenai hubungan Tuhan Yesus dengan jemaat Qumran atau jemaat Eseni. Dan bagi orang-orang Judaism rabbinik, memandang Melkisedek ini sebenarnya adalah Sem putranya Nuh. Ya, jadi ada perbedaan tafsir. Orang Kristen memandang dia adalah Teofani atau Kristofani. Lalu jemaat Eseni memandang dia adalah hakim surgawi, yang sebenarnya ini juga masih berkaitan dengan Kristofani karena Yesus Kristus adalah hakim nanti pada kesudahannya. Dan kemudian ada pemahaman dari orang Yahudi rabbinik mengatakan bahwa Melkisedek ini Sem. Sem siapa? Sem putranya Nuh. Dan itu dituliskan dalam Nedarim 32b. Namanya juga tafsir. Nggak apa-apa, kita pelajari saja. Nanti tinggal Anda memilih tafsir manakah yang paling cocok. Nah, dan di sini Rashi, ya, Rabbi Shlomo ben Yisaki itu juga menganggap bahwa Melkisedek itu juga adalah putra Nuh yang bernama Sem. Jadi Melkisedek itu adalah nama lain dari Sem. Jika memang Melkisedek ini adalah Sem, ya, mungkin nggak ada pertemuan dengan cucunya sendiri atau keturunannya sendiri, yaitu Abram. Nanti kita akan pelajari. Ya, di sini saya tidak memberikan satu penafsiran yang single, ya. Ada beberapa penafsiran dan Anda nggak usah marah-marah kepada saya. Misalnya mengatakan, wah Burita sesat, masa dibilang Melkisedek itu Sem? Enggak ya, saya memberikan banyak referensi mengenai tafsir yang paling cocok buat Anda, silakan pilih sendiri. Ya. Karena semua tafsir itu memiliki argumentasinya masing-masing dan argumentasi itu bagus dan masing-masing argumentasi itu melatih kita untuk berpikir, melatih kita untuk bernalar. Maka saya memberikan kebebasan buat Anda tafsir mana yang paling tepat ya. Seandainya Melkisedek itu adalah Sem, yang mana Sem itu adalah putra sulung dari Nuh, apakah dia dimungkinkan bertemu dengan cicitnya sendiri, yaitu Abram ya. Berarti kan ini Nuh. Nuh masa kehidupannya 950 tahun. Kemudian Sem, ini adalah putra pertamanya, masa kehidupannya 602 tahun. Menarik ini. Nah, Sem memiliki putra Arpakshad. Arpakshad memiliki putra Eber. Nah, dari Eber ini nanti lahir bangsa Ibrani. Eber, bangsa Ibrani. Kemudian muncul Pelek. Nah, Pelek ini sudah kita pelajari bahwa lahirnya Pelek itu bersamaan dengan dibangunnya Menara Babel yang kemudian terseraknya bahasa-bahasa di seluruh dunia ini yang dicatat di dalam Kejadian pasal 11 sudah kita pelajari. Kemudian dari Pelek lahir Reu, kemudian Serug, Nahor, Tera. Tera ini bapaknya Abram dan ini Abraham. Nah, mungkin nggak sih Abraham ini bertemu dengan kakeknya sendiri yaitu Sem? Perkiraan umurnya Abraham, masa hidup Abraham itu 175 tahun. Bahkan perhatikan dari timeline ini, Abraham mati di usia 175, Sem itu masih hidup. Jadi Abraham bisa kita lihat di sini ada kemungkinan bertemu dengan kakeknya sendiri, bisa ya. Jadi penafsiran bahwa Melkisedek adalah Sem memiliki dasar juga ya. Kalau Anda nggak setuju ya nggak apa-apa. Namanya tafsir ya. Bu, nggak setuju saya ya silakan, nggak apa-apa ya. Saya juga lebih memandang bahwa Melkisedek ini adalah Kristofani atau
teofani. Tetapi penafsiran dari kalangan Judaism ini ada dasarnya. Bahwa dari timeline ini dimungkinkan Abram bertemu dengan leluhurnya, yaitu Sem. Kenapa kok orang Ibrani lebih memandang bahwa Melkisedek ini adalah leluhurnya? Karena leluhur ini nanti memberikan berkat kepada nenek moyangnya bangsa Israel. Nah, orang yang memberikan berkat kepada nenek moyangnya bangsa Israel, bapak leluhurnya bangsa Israel, haruslah dia memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada Abram sendiri. Nah, siapakah yang boleh memiliki pangkat lebih tinggi daripada leluhurnya bangsa Israel yaitu Abraham? Ya, leluhurnya Abraham yaitu Sem. Ya, ini masuk akal secara tata krama Ibraninya. Nah, jadi dari sini kita tadi melihat bahwa Abraham terhitung dalam rumpun Sem, yang Sem itu nanti memiliki keturunan namanya Eber, dan ini Abraham juga dalam artian rumput Semit. Kenapa disebut Semit? Ya karena dia keturunan Sem. Nah, apa yang kita baca tadi, 3 ayat yang sudah kita baca tadi, mengumandangkan lagu-lagu pujian Melkisedek yang merayakan berkat perjanjian Allah kepada Abraham, orang Ibrani itu, yakni silsilah garis Sem. Bahwa kebaikan Allah dinyatakan kepada Abram dalam suatu pertentangan yang Abram hadapi dalam persekutuan militer dengan raja-raja Kanaan melawan kekuatan Elam. Ya, Elam sendiri adalah keturunan Sem. Dan ini menunjukkan bahwa pemilihan perjanjian dengan Sem dinyatakan oleh Nuh diwujudkan dengan lebih khusus melalui Eber. Eber, siapa itu Eber? Nah, ini Eber. Ya, keturunan Sem juga, dan diwujudkan secara lebih khusus ya kepada keturunan Eber yang nanti melahirkan bangsa Ibrani, dan keturunan Sem ini menjadi legit dalam diri Abram. Abram orang yang nanti disebut sebagai Ibrani, orang Ibrani, dan dia juga disebut sebagai atau disebut dengan nama Ibrahim. Sekarang kita akan membaca Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan ini membicarakan kembali keimamatan Melkisedek yang pernah ditemui oleh Abram, bapak leluhur dari bangsa Israel. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan. Kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Le David Mismor, Neum Adonai, La Adonai, Le Adoni, Chef Lemini, Ad Ashid, Ofeha, Hadom, Lerakleha. Nah, jadi di sini ada satu hal yang menarik. Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 ini dipandang oleh para rabi Yahudi bicara mengenai Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias yang dijanjikan ini dipercaya bahwa mereka lahir dari keturunan Daud. Tapi ada yang menarik di sini. Terhadap keturunan Daud yang akan lahir di masa depan, ya, keturunan Daud yang akan lahir di masa depan, Daud sendiri itu menyebut keturunannya nanti itu sebagai tuanku, Le Adoni. Nah, padahal dalam tata keramanya orang Yahudi seperti tadi sudah kita pelajari mengenai silsilah di sini, Noah, Nuh, ya, posisinya lebih tinggi dari Sem. Sem posisinya lebih Abraham
Kohen. Engkau adalah imam leolam untuk selama-lamanya al-difrati oleh karena peraturannya Melkisedek. Jadi di sini keturunan Daud di masa datang itu juga disebut sebagai imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Berarti di sini Daud pun memahami bahwa dia juga memiliki posisi sebagai imam. Karena Daud pun adalah seorang imam menurut peraturan Melkisedek. Kenapa kok disebut imam menurut peraturan Melkisedek? Karena kalau imam menurut peraturan Torah itu adalah Lewi. Sedangkan Daud bukan orang Lewi. Daud adalah suku Yehuda. Tetapi kenapa Daud juga memegang fungsi imam? Karena dia adalah imam menurut Melkisedek, raja yang sekaligus menjadi imam. Nah, untuk itu kemudian kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru menuliskan kekhususan posisi Melkisedek dalam argumen kitab Ibrani. Ayat 1 menuliskan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak dan beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, ini khusus ayat 3 ini. Itulah yang menyebabkan teologi Kristiani memandang bahwa Melkisedek ini adalah teofani Allah atau dia adalah Kristofani. Karena dia adalah sosok misterius, ujuk-ujuk ada yang tidak ditulis silsilahnya, yang tidak ditulis siapa bapaknya dan siapa ibunya. Nah, maka saya sebagai orang Kristen saya juga dapat memahami bahwa Melkisedek adalah Kristofani atau Teofani. Kalaupun kalangan Judaism memandang dia adalah Sam, ya nggak apa-apa, namanya juga tafsir. Tafsir ya tafsir. Orang bisa percaya pada tafsir apa saja kalau dia memiliki argumentasi yang kuat. Ayat 4, camkan betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abram, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan. Ya, perhatikan. Yang diberikan oleh Abraham ini adalah rampasan. Nah, kalau rampasan bukan duitnya sendiri, bukan hartanya sendiri. Rampasan yang paling baik. Ayat 5, dan mereka dari anak-anak Lewi menerima jabatan imam, mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut 1/10 dari umat Israel, yaitu saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek bukan keturunan mereka. Ya sih, Melkisedek posisinya lebih tinggi daripada Abraham kan? Nah, ayat 7, memang tidak disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 8, dan dari sini manusia-manusia fana menerima di sana ia tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Ayat 9, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut pula persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhur itu. Nah, jadi kenapa kitab Ibrani ini menulis tentang posisi imam? Dan sebenarnya ini muaranya merujuk kepada Yesus Kristus, sang imam besar yang sejati. Imamatnya melampaui keimamatan Lewi. Perjanjian baru melampaui perjanjian Sinai. Dan untuk itu penulis Ibrani memakai figur Melkisedek sebagai dasar biblika. Melkisedek bukan tokoh tambahan tetapi kunci argumen keimamatan Kristus yang memang bukan dari suku Lewi.
Dan yang menjadi dasar dari Ibrani pasal 7 ini adalah Mazmur 110 dan Kejadian pasal 14. Dan pernyataan yang paling kuat adalah engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, jadi Mazmur 110 dipandang sebagai Mazmur Mesianik, Mazmur penobatan Raja Mesias, yang di dalamnya Mesias itu sekaligus Raja yang duduk di sebelah kanan Allah, imam kekal menurut peraturan Melkisedek. Kenapa? Karena dia bukan suku Lewi. Dan Melkisedek adalah tipologi Kristus menurut Ibrani pasal 7. Nah, ada keunggulan Melkisedek daripada Abraham dan juga keimamatan Lewi, yang dimana Abraham memberikan persepuluhan dari rampasannya itu kepada Melkisedek. Melkisedek kemudian memberkati Abraham, yang memberkati lebih tinggi daripada yang diberkati. Lewi secara representatif ada di dalam diri Abraham, dan ulasan ini membuktikan keimamatan Melkisedek lebih tinggi daripada keimamatan Lewi. Demikian pula nanti Sang Raja Mesias yang menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek tentu saja lebih tinggi daripada keimamatan Lewi. Yesus Kristus bukan orang Lewi, dia lahir dari suku Yehuda. Namun dia sah sebagai imam karena ia imam bukan berdasarkan hukum keturunan jasmani, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Nah, fungsi imamat Kristus itu apa? Di sini dalam kitab Ibrani pasal 9 dikatakan bahwa sang imam besar itu membawa korban satu kali untuk selama-lamanya. Nah, pernahkah ini dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar agung? Kok di kitab Ibrani ini dituliskan sang imam besar ini membawa korban satu kali untuk selama-lamanya? Dan imam besar agung ini, yaitu Yesus Kristus, masuk ke ruang Maha Kudus surgawi. Emang pernah dalam kehidupannya Yesus itu masuk ke ruang Maha Kudus? Emang boleh? Ya. Kan Yesus bukan iman pada zaman kehidupannya. Nah, ini nanti kita akan lihat kapan ini. Apakah betul yang dimaksud oleh Ibrani pasal 9 ini? Dan oleh karena dia adalah imam, maka dia menjadi perantara perjanjian baru. Dia juga menjadi jaminan keselamatan yang kekal. Jadi makna teologis Melkisedek dalam kitab Ibrani, yang kitab Ibrani itu sangat menitik beratkan keimamatan Yesus Kristus, bahwa keimamatan Melkisedek itu mendahului Taurat. Keimamatan Melkisedek lebih tinggi daripada keimamatan Lewi. Kerajaan Allah ya mendahului kerajaan Israel, dan Mesias adalah raja sekaligus imam. Ini menarik, kita bisa melihat fenomena yang terjadi setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Apa yang terjadi dicatat di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51. Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah menyerahkan nyawanya dengan kematiannya yang berdarah itu di kayu salib? Kemudian terjadi satu fenomena yang luar biasa, ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci ya yang membedakan dari ruang kudus ke ruang maha kudus terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa yang dicatat di dalam Matius 27 ayat 51 ini menjadi dasar bagi penulis Ibrani untuk menyatakan bahwa di momen itulah Yesus Kristus menempatkan dirinya dalam posisi imam besar agung. Dituliskan dalam Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Perhatikan, apa yang dicatat di dalam Matius pasal 27 ini terjadi tepat setelah kematiannya. Dan di dalam kematiannya itu terdapat suatu fenomena terbelahnya
tirai dari atas ke bawah yang membedakan antara atau memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Momen ketika Sang Imam Besar Agung yaitu Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan lembut, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Diulang lagi dalam Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Tuhan Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kematian Kristus memang luar pintu gerbang. Karena ini ketentuan hukum Taurat bahwa hukuman mati tidak boleh dilaksanakan di dalam pintu gerbang. Atau bahkan lebih lagi nggak boleh dilakukan di Bait Allah. Tetapi harus di luar pintu gerbang, di Golgota. Nah ini menarik, kenapa harus Golgota? Nah tetapi walaupun kematiannya di luar pintu gerbang, terjadi fenomena yang luar biasa yang tidak bisa didinai, bahwa disitulah ada momen Yesus Kristus membawa darahnya sendiri dengan tanda terbelahnya tirai Bait Allah dari atas ke bawah yang membedakan ruang kudus dan maha kudus. Itulah momen Yesus Kristus mempersembahkan darahnya sendiri sebagai korban pengampunan dosa sejak Adam jatuh ke dalam dosa, pelunasannya pada momen itu. Ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib adalah pengenapan dari Kejadian 3 ayat 15 yang menuliskan Ve'eva ashit Teshuvenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, siapa keturunannya? Keturunan perempuan itu, yaitu Mesias yang dijanjikan, akan meremukkan kepalamu, perhatikan. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kata tumit itu akef. Akef merujuk kepada keturunan si tumit, yaitu keturunan Yakub yang remuk, mati. Ya. Tetapi dalam remuknya keturunan Yakub ini, dia terlebih dahulu meremukkan kepala ular itu. Nah, itulah kenapa kematian Yesus Kristus tidak di tidak di tempat-tempat yang lain, tetapi khusus di satu bukit yang namanya Bukit Golgota. Apa artinya Golgota? Golgota artinya tulang kepala. Jadi di puncak bukit tulang kepala, di situ salib Kristus menancap. Nah, ini adalah simbol dari Kristus dengan kematiannya meremukkan tulang kepala. Tulang kepala siapa? Ular yang telah merasuki Adam untuk jatuh ke dalam dosa sejak di Taman Eden. Sejak momen itu manusia semuanya ada di dalam kutub dosa yang pengampunannya itu harus mempersembahkan domba-domba di sepanjang perjanjian lama sampai pengenapannya kematian Yesus di bukit tulang kepala. Nah, karena salibnya menancap di bukit tulang kepala, maka disitulah pengenapan Kejadian 3 ayat 15. Jadi di sini pengenapan mengenai ayat-ayat di dalam Alkitab, Tuhan itu sudah memikirkan sekaligus visualnya. Visualnya apa? Oh, itu bukit seperti tulang kepala. Makanya disebut sebagai Golgota, Gulgalta. Ya, yang artinya tengkorak tulang kepala. Dan itu menjadi lambang kepala ular yang tertancap menjadi pecah oleh karena salib Kristus. Ya, jadi Golgota, kepala ular yang diremukkan salib, dan ini pengenapan proto evangelium Kejadian 3 ayat 15. Nah, sekarang kita akan melihat tipologi Melkisedek bagi Yesus Kristus. Melkisedek adalah Raja Salem, imam Allah yang Maha Tinggi. Dan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani pasal 7, Melkisedek dilihat sebagai
gambaran Kristus Raja dan Imam sekaligus. Ya, Mazmur 110 ayat 4. Nisba Adonai velo yinachem ata kohen leolam al divrati Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan dikatakan di sini yang memberkati lebih tinggi posisinya dari yang diberkati. Karena Melkisedek, ya, kalau menurut Judaism dipandang sebagai Sem, tentu saja dia lebih tinggi karena dia adalah leluhurnya Abraham sendiri. Dan dalam teologi Kristen dia dipandang sebagai Theophany atau Kristofani, tentu saja posisinya lebih tinggi. Dan juga di dalam Ibrani 5 ayat 1 dituliskan, setiap imam besar dipilih di antara manusia, tetapi ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Tetapi yang terjadi pada imam besar agung, yaitu kepada Yesus Kristus, dia sendiri membawa darahnya sendiri sebagai pengenap. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama, jabatan imam itu dipegang oleh keturunan Harun yang dari kalangan Lewi. Keluaran 28 ayat 1, di mana keluarga Harun ini ditetapkan oleh Tuhan untuk memegang jabatan imam bagiku. Tetapi orang-orang Lewi ini yang memegang jabatan imam, ya, dia baru ada di kemudian hari. Dan kita juga sudah belajar mengenai Jitro, kan? Kita sudah pernah belajar mengenai parasyat Jitro, bahkan keimamatan Jitro sendiri lebih dahulu daripada keimamatan Lewi. Apalagi dibandingkan dengan keimamatan Melkisedek. Tentu saja keimamatan Melkisedek lebih tinggi. Dan golongan awam menurut hukum Taurat itu tidak boleh dijabat oleh keturunan yang lain. Kalau ada keturunan-keturunan lain yang disebut sebagai orang awam, orang yang tidak mempelajari Torah secara benar dan tepat, itu ganjarannya adalah hukuman mati. Maka yang layak menjadi imam adalah golongan Lewi dan terkhusus dari golongan keturunannya Harun. Ya. Dan kemudian Imamat 21 ayat 10 di sini dituliskan imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya ada diurapi dengan menuangkan minyak urapan. Berarti imam ini ya adalah orang yang diurapi, Masyiah. Jadi menurut konsep perjanjian lama, seorang imam itu juga sebenarnya disebut sebagai Mesias. Tetapi kemudian di kemudian hari Mesias itu dikhususkan adalah Mesias yang mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, ya, karena ini memiliki latar belakang bangsa Israel pernah dibuang di Babel. Tapi sebenarnya gelar Mesias itu tidak hanya kepada sang Mesias yang dijanjikan satu orang itu saja, tapi juga kepada para imam dan juga kepada para raja, karena inaugurasi mereka itu dilaksanakan dengan pengurapan minyak. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan persepuluhan yang diserahkan oleh Abraham? Nah, ini biasanya dijadikan dasar bagi gereja-gereja modern untuk memungut persepuluhan, karena dulu Bapak Abraham Bapak Abraham saja memberikan persepuluhannya. Iya sih, ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham ini bukan persepuluhan yang rutin seperti yang dipungut oleh gereja-gereja modern hari ini. Kita harus melihat apa sih yang dimaksud dengan persepuluhan dan kenapa kok kitab Ibrani khusus membahas tentang ini. Kita baca lagi ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Uvaruk el Elyon asher migen sareha beyadeha fayiten lo maaser mikol. Jadi Abraham memang memberikan persepuluhan, ketentuan legalistik. Apa yang diberikan oleh Abraham ini adalah sebuah tindakan free giving sebagai seorang yang free giver.
Dan ini satu kali saja dilakukan. Jadi kalau gereja modern memungut persepuluhan dengan dasar Kejadian pasal 14 itu nggak kena mengena. Karena Abraham hanya memberikan satu kali seumur hidupnya. Ya. Dan itu juga bukan dari hartanya sendiri. Dan apa yang diberikan ini adalah dari rampasan perang. Ya. Jadi persepuluhan yang diterima oleh Melkisedek itu bukan ketentuan agamawi, bukan ketentuan legalistik. Jadi kita nggak boleh menyamakan dengan ketentuan persepuluhan seperti yang nanti akan digariskan oleh Musa di padang gurun. Dan ini beda ya, nggak sama dengan ketentuan legalistik yang diberikan secara rutin menurut hukumnya Musa. Tetapi di sini Abram sebagai free giver, dia memberikan 1/10 dari rampasannya itu. Ya. Dan lagi pula persepuluhan yang diberikan oleh Abraham hanya satu kali, bukan persepuluhan rutin tahunan sebagaimana hukum bagi Israel. Sehingga pendeta dan gereja tidak boleh berdalih dengan menggunakan kasus Abraham ini untuk diterapkan kepada jemaat sebagai keharusan dengan ancaman, apalagi dengan ancaman mengambil kitab Paleaki ya. Nah, kita harus melihat secara konteks kenapa Abraham memberikan persepuluhan. Karena Melkisedek mewakili otoritas Allah sebagai imam, bukan sebagai pejabat institusi hukum, tetapi berdasarkan panggilan dan pengurapan ilahi. Priesthood by divine appointment. Ini menunjukkan bahwa prinsip persepuluhan itu sudah dikenal sebelum hukum Musa sebagai tindakan penghormatan kepada Allah yang disalurkan melalui perwakilannya. Ya, jadi dalam hal ini bukannya persepuluhan itu nggak boleh, tetapi menempatkan ketentuan ini sebagai suatu ketentuan wajib kepada jemaat itu nggak boleh. Karena ini adalah suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela. Dan catatan rabbinik dan para teolog Kristen mengenai persembahan persepuluhan Abraham. Persepuluhan Abraham itu bukan pungutan rutin. Dilakukan hanya satu kali saja. Jadi kalau dilakukan satu kali saja, tentu saja nggak ada konsekuensinya kan. Jadi jangan menyamakan ini nanti digabungkan dengan Maleaki, nggak nyambung ya. Persepuluhan Abraham bukan dari hartanya sendiri, tapi dari rampasan perang. Dan dalam tradisi Yahudi, tindakan Abraham ini dipandang sebagai persembahan hormat, sebagai hadiah, sebagai teruma yang mengakui otoritas yang diwakili oleh imamnya. Nah, dalam hal ini juga bukannya melarang persepuluhan, bukan ya, tetapi melakukan ini sebagai persepuluhan wajib itu nggak boleh, karena ini diberikan secara free giving. Jadi persepuluhan Abraham adalah dari rampasan perang, dilakukan satu kali, yang merupakan peristiwa khusus, diberikan dengan sukarela, diberikan kepada Imam Melkisedek. Sedangkan persepuluhan Taurat Musa itu diberikan dari penghasilan rutin, hasil bumi, ternak, panen, ya. Kemudian bersifat rutin dan reguler setiap panen atau hasil ternak. Dan ini merupakan kewajiban hukum Taurat dari 12 suku lainnya kepada satu suku yang nggak punya tanah, yang tidak memperkerjakan tanah karena dia bekerja di tabernakel, kemah suci Tuhan. Makanya kehidupan mereka kemudian ditopang oleh 12 suku lainnya. Ya. Dan ini diberikan khusus kepada Lewi sebagai institusi keimamatan. Penting dipahami bahwa persepuluhan Abraham sama sekali tidak sama dengan tagihan para pendeta gereja-gereja modern dalam memungut persepuluhan rutin. Sebab persepuluhan Abraham bukan model sistem persepuluhan rutin di dalam hukum Taurat, melainkan prototipe persepuluhan sebagai respon iman dan pengakuan akan otoritas Tuhan. Dan ada juga kewajiban institusional untuk Lewi, dicatat di dalam Bilangan 18 ayat 21, Imamat 27, Ulangan pasal 12, Nehemia pasal 10. Dan ini adalah tindakan secara bijak karena suku Lewi
tidak diberikan tanah, tidak diberi tanah oleh Yosua ketika membagi-bagi tanah kepada seluruh suku-suku Israel karena dia dikhususkan bekerja untuk kemah suci. Maka untuk menyokong kehidupannya, suku-suku lainnya kemudian menyisihkan 10% untuk suku Lewi. Ya. Jadi kita harus mengingat persepuluhan Abraham bukan institusional, tindakan sukarela, free giver, dan dilakukan satu kali saja. Ini bukan dalam kaitan legalistik. Ya. Jadi jangan menggunakan persepuluhan Abraham sebagai ketentuan persepuluhan rutin. Jangan ada spiritual abuse di dalam gereja. Ya, apalagi dengan ancaman-ancaman Maleakhi pasal 3. Ya, enggak banget itu. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan Melkisedek, raja dan imam besar. Latar belakang penetapan Sang Mesias sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Imam besar bahasa Ibraninya Kohen Gadol. Dan sesuai dengan apa yang sudah kita baca tadi, Mazmur 110 ayat 4, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek atau Kohen Leolam al-Difrati Melkisedek. Dan ada yang menarik bahwa hukum Taurat itu banyak sekali menetapkan hukum-hukum yang baru nanti dapat dilaksanakan oleh orang-orang Israel ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, kenapa kok Musa sudah mempersiapkan hukumnya? Nah, ini kalau dibandingkan dengan pemahaman kita hari ini, Indonesia itu belum merdeka, belum menyatakan kemerdekaannya. Tetapi para pendiri bangsa ini, ya, terutama Soekarno, sudah menerapkan garis-garis dasar hukum di mana nanti Indonesia ini kalau merdeka itu berdasarkan dasar negaranya itu apa. Maka Soekarno sebelum Indonesia itu merdeka sudah pidato lebih dahulu mengenai Pancasila pada 6 Juni 1945 yang saat itu belum kebayang Indonesia itu merdekanya kapan. Nah, seperti hal ini juga. Musa itu sudah menetapkan dahulu hukum-hukumnya yang nanti diterapkan ketika orang-orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Termasuk juga hukum mengenai raja dan imam. Hukum mengenai raja yang sekaligus imam. Di sini, di padang gurun, Musa itu sudah menetapkan dulu mengenai hukum mengenai raja. Jadi Musa mengatakan kepada bangsa Israel, "Hei bangsaku, bangsa Israel, nanti kamu ketika masuk ke dalam negeri perjanjian, tanah perjanjian, kamu nanti akan memilih satu raja. Dan raja ini harus memenuhi kriteria-kriteria semacam ini." Jadi nomenklaturnya, hukum Taurat tentang raja-raja sebagai imam menurut peraturan Melkisedek itu sudah ditetapkan oleh Musa sejak di padang gurun yang nanti penerapannya itu kemudian. Mitzvot 581. Tidak boleh mengutuk seorang raja atau pemimpin. Mitzvot 582. Ya, ini seluruh hukum Taurat, perintah-perintahnya itu kalau diperinci itu ada 613. Nah, ada yang menarik dari beberapa miswot yang sudah saya baca tadi. Miswot untuk raja, yaitu miswot 587 di sini. Musa itu sudah menetapkan. Makanya kenapa kok tiba-tiba Daud itu menuliskan nubuat yang dicatat di dalam Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 mengenai raja sekaligus imam. Karena di sini hukum Taurat juga sudah menetapkan bahwa raja itu juga imam. Di mana kira-kira? Yaitu dalam Ulangan 17 ayat 8, ayat 18 yang masuk dalam Mitzvot nomor 587 bahwa seorang raja ia harus menulis sendiri hukum Taurat. Nah, kalau seorang raja itu menulis sendiri bagi dirinya hukum Taurat,
maka dia memiliki tugas yang sama dengan para imam lainnya yang berasal dari golongan Harun. Nah, di sini menjadi suatu tanda bahwa dalam Ulangan 17 ayat 18, seorang raja adalah sekaligus imam. Nah, ini sudah ada di dalam hukum Taurat. Makanya nanti ada muncul Mazmur Mesianik, Mazmur 110 yang menetapkan bahwa raja sekaligus imam menurut peraturan Melkisedek, ya. Dan di sini saya menulis perincian mengenai 613 hukum Taurat. Nanti Anda bisa baca dalam Miswot khusus nomor 587, ya. Apabila ia duduk di tahta kerajaan, maka haruslah ia menyalin bagi dirinya sendiri et misneh hatorah hazot, menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi dalam hal ini Ulangan 17 ayat 18 menempatkan Raja Israel masa datang itu memiliki jabatan yang sama dengan imam-imam Lewi, karena Raja Israel di masa datang itu adalah para imam menurut peraturan Melkisedek yang sudah ada lebih dahulu, bahkan sebelum keimamatan Lewi. Nah, di sini juga menjadi bukti bahwa dalam kehidupannya Raja Daud pun dapat kita pandang di sini, dia terbukti juga menjabat sebagai imam. Dicatat di dalam 2 Samuel 16 ayat 12 sampai 20 sebagai bukti bahwa Daud sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Emangnya boleh Daud yang orang Yehuda ini, suku Yehuda itu ngangkut tabut perjanjian? Gak boleh kan? Harus orang Lewi kan? Nah, kenapa kok Daud boleh? Karena Daud adalah raja. Ayat 13, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu. Orang yang mengorbankan persembahan bagi Tuhan itu nggak boleh sembarangan orang. Tapi di sini Daud mengorbankan seekor lembu. Berarti di sini Daud memposisikan dirinya sebagai imam. Ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod. Perhatikan, ia berbaju efod dari kain lenan. Ini bukan baju raja, tetapi ini adalah baju keimamatan. Berarti Daud menempatkan dirinya sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, ya. Ayat 15, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, dalam hatinya memandang rendah saja sudah dipandang jahat oleh Tuhan, ya. Karena di sini Daud dalam posisi imam yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kemudian tabut Tuhan dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ini adalah tindakan imam. Tapi Daud melakukannya, berarti Daud berposisi sebagai imam. Ayat 18, setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Ini memberikan berkat itu bukan sembarangan, harus dilakukan oleh imam. Karena ini adalah tindakan keimamatan. Jadi apa yang sudah kita baca di sini, Daud memposisikan dirinya sebagai imam karena dia juga terhitung sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, imam yang tidak lahir dari suku Lewi. Dan juga keturunan Daud yang lain-lain itu juga mereka terhitung sebagai imam. Dicatat di dalam 2 Samuel 8 ayat 18, Benaya ben Yoyada menjadi
panglima orang Kreti dan orang Pleti. Perhatikan, anak-anak Daud menjadi imam Kohen. Kenapa anak-anak Daud menjadi imam? Karena Daud adalah raja dan anak-anaknya adalah golongan raja, maka golongan raja ini juga menjadi Kohanim, golongan para imam. Jadi imam juga disebut Hakohen Hamasyah, imam yang diurapi, imam yang juga adalah sang Mesias, ya. Jadi imam Mesias. Kenapa kok disebut imam Mesias? Karena dia diurapi. Memang secara harfiah inaugurasi dari imam-imam perjanjian lama semuanya diurapi dengan minyak, maka mereka semuanya adalah Mesias. Dalam kepercayaan saudara kita umat muslim, mereka juga mempercayai adanya Al-Mahdi, ya. Suatu gelar yang diberikan kepada satu figur yang menjadi tokoh eskatologis dalam agama Islam untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya kiamat. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi orang yang mendapatkan petunjuk. Ada juga tafsir bahwa Al-Masih adalah Al-Mahdi, ya. Nah, tetapi tentu saja ada perbedaan dan bahkan argumentasi yang berbeda-beda. Silakan, ya. Namanya juga belief. People can believe what they want to believe. Itu namanya freedom of faith, ya. Nama Isa dan gelar Al-Masih diberikan Tuhan lewat malaikat, ya. Diberikan Allah melalui malaikat. Misalnya di sini, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan," nah, dalam tanda kurung, dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ya. Dan ini ternyata ada bandingannya dengan Alkitab kita, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya bagaimanapun saya tetap menghormati saudara muslim kita ini karena dia melihat Al-Masih sebagai orang yang terhormat, yang terkemuka di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan Yesus Kristus sudah kita pelajari tadi, dia adalah Raja dan Imam Besar. Melek Vekohen Hagadol. Dia sebagai Raja karena dia keturunan Daud. Dia juga adalah Imam karena Imam yang dari kerajaan. Imam menurut peraturan Melkisedek. Pengenapan Yesus dalam silsilah mesianiknya, Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, Sefer Toledot, Yeshua Hamashiach, ben David, ben Abraham. Lukas 1 ayat 32 sampai 33 juga menyatakan adanya tahta Daud, ya, di dalam diri Yesus. Dan juga ada pengakuan publik bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Misalnya Matius 21 ayat 9, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Dan itu adalah suatu ungkapan yang merujuk bahwa inilah sosok Mesias yang dijanjikan. Juga Yohanes 18 ayat 37, engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja, itu betul katamu. Wahyu 22 ayat 16, dikatakan aku adalah tunas keturunan Daud, bintang timur yang gilang dan gemilang. Dan Ibrani 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Yesus Kristus adalah sekaligus rasul, syaliach, utusan, sekaligus imam besar, ya. Kenapa kok Yesus yang katanya Tuhan kok diutus? Ya, dia bisa menjadi utusan karena dalam keadaannya sebagai manusia dalam masa kenosisnya. Ibrani 3 ayat 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus yang mendapatkan bagian dari panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar
yang kita akui yaitu Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah syaliah apostolos, utusan dan juga imam besar. Kok bisa dia jadi utusan? Ya bisa, karena dia dalam keadaannya yang kenosis, yang sementara menjadi manusia. Bahkan keadaannya sebagai manusia, dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Kenapa kok lebih rendah daripada malaikat? Karena malaikat adalah makhluk roh, makhluk yang tidak dapat mati, sedangkan Yesus menjadi makhluk ragawi yang bisa mati. Maka dengan demikian Yesus dalam keadaan kenosisnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat. Tetapi ditegaskan lagi dalam Ibrani 6 ayat 20, dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek dan dia juga adalah seorang mediator atau mesites bahasa Yunaninya. Kenapa menjadi mediator? Karena dia yang menjadi media antara manusia yang berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Maka Allah yang inkarnasi ini, dia sendiri yang menjadi mediator antara manusia yang berdosa dengan Bapa yang Maha Kudus. Ya. Jadi sang imam besar agung ini dalam Ibrani pasal 1 disebut sebagai sang pengantara. Enggak ada sosok lain yang dapat menjadi pengantara, karena pengantara siapapun di zaman Perjanjian Lama yaitu para nabi-nabi, mereka adalah orang-orang yang mewarisi gen debu dari Adam yang sudah mengandung dosa. Maka dalam Kolose 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kenapa kok harus dalam nama Tuhan Yesus? Karena Yesus sebagai mesites, sebagai mediator. Dia sebagai sang imam besar agung kita. Dia adalah Kohen Gadol, ya, seperti dicanangkan di dalam Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya. Jadi itulah yang sudah kita pelajari. Melkisedek, raja sekaligus imam. Mesias adalah raja dan imam, merujuk kepada diri Yesus. Dan dalam Markus 12 ayat 35, tadi saya sudah menyinggung bahwa seorang leluhur kedudukannya lebih tinggi daripada keturunannya. Maka Tuhan Yesus memberikan teka-teki kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Markus 12 ayat 35, pada satu kali ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Kok bisa sih? Tapi Daud sendiri mengatakan bahwa keturunannya itu sebagai tuannya. Kalau dia anak Daud, masa dia juga adalah tuannya? Ya. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, Yesus Kristus adalah sosok Allah yang inkarnasi dan dia lahir sebagai keturunan Daud, maka tidak bisa tidak Yesus yang sebenarnya adalah keturunan Daud yang seharusnya lebih rendah pangkatnya dari Daud, tapi Daud menyebut dia adalah tuannya. Maka keturunan Daud ini bukan keturunan biasa, tetapi dia adalah sosok ilahi. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah imam besar menurut Melkisedek yang pernah menemui Abram, leluhur dari Israel, dan memberkatinya. Ya. Dan ini pengenapan ini sudah kita baca seluruhnya dalam Ibrani pasal 5, Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 7 yang lebih lengkap kita baca tadi. Ibrani 7 ayat 17, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 21, Tuhan telah bersumpah engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dan imam ini seperti yang dicatat di dalam hukum Taurat menurut Imamat 23 ayat 27, pada setiap hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya pendamaian, sang imam besar itu harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk membawa korban
darah korban pengampunan dosa. Tapi imam-imam tadi kan membawa korban binatang biasa. Hanya Yesus yang membawa darahnya sendiri, maka darahnya sendiri ini menjadi penutup dari seluruh korban yang dipersembahkan di bait Allah. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus sudah mengatakan tetelestai, ya, 40 tahun setelah dia mengatakan tetelestai, maka terjadilah sejarah besar yang tidak pernah terlupakan bagi seluruh orang-orang Israel, yaitu keruntuhan bait Allah. Kenapa Tuhan membiarkan bait Allah itu runtuh 40 tahun setelah Yesus Kristus bicara tetelestai? Karena memang tetelestai sudah selesai. Bayangkan kalau bait Allah itu berdiri sampai hari ini, pastilah orang-orang Yahudi tetap mempersembahkan korban sampai hari ini. Bayangkan apabila mereka membangun bait Allah ketiga, pastilah mereka mempersembahkan korban. Yang mana korban itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, tetelestai, ya. Jadi Yesus Kristus imam besar yang membawa darah korbannya sendiri. Ibrani pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, yang telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat dari tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Makanya dibiarkanlah bait Allah itu runtuh pada tahun 70 Masehi. Ayat 12 kita baca, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya, maka dibiarkanlah bait Allah itu runtuh. Nah, memang ada banyak di antara orang Kristen yang juga ikut-ikutan mengharapkan dibangunnya bait Allah ketiga. Ya. Ya namanya juga belief, ya silahkan belief. Tetapi kalau kita mempelajari hal ini, ketika Tuhan Yesus sudah bicara tetelestai, maka bait Allah ragawi tidak akan pernah dibangun lagi. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan atau Tuhan mengizinkan bait Allah yang indah, berdiri megah, harus runtuh di tangan Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi, karena memang bait Allah tidak diperlukan lagi, karena memang korban-korban penghapusan dosa tidak dibutuhkan lagi, ya. Dan itulah yang terjadi dengan fenomena robeknya tabir bait suci, ya, ketika Tuhan Yesus setelah menyerahkan nyawanya, dan itulah momen Yesus Kristus telah meremukkan kepala ular, pengenapan bagi proto evangelium. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan Yesus mati di bukit tulang kepala, dan di momen itulah tulang kepala dari si ular tua sejak di Taman Eden yang menyebabkan dosa menjalar ke seluruh keturunan Adam dapat dibereskan oleh satu sosok, yaitu Allah yang inkarnasi, bukan sosok manusia biasa tetapi Allah yang inkarnasi, karena dia satu-satunya sang pemberes dosa, ya. Dan Yesus Kristus adalah Raja Mesias Sorgawi, dan secara keilahiannya dia mengatakan bahwa anihu ego emi, ini adalah ucapan keilahiannya. Dia adalah sosok Mesias yang sorgawi. Nah, kita sudah mempelajari Avraham Avinu yang keenam di sini, dan kita akan melihat nilai-nilai hidup yang sudah kita pelajari bersama, yaitu kerendahan hati setelah kemenangan. Sosok Abraham yang menjadi leluhur bagi bangsa Israel, dia baru saja mengalahkan 4 kerajaan besar, namun dia tidak menyombongkan diri. Ia tidak mengangkat dirinya sebagai raja, walaupun dia bahkan lebih tinggi daripada Raja Sodom itu sendiri yang menyongsongnya. Ia tidak mengangkat dirinya sebagai raja, sebaliknya ia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dan mengakui Allah lah sumber kemenangannya. Nah, yang kedua adalah sikap memberi hormat kepada yang benar. Raja kebenaran, Melkisedek. Abraham menghormati Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, dengan memberi persepuluhan. Ia
mengenali otoritas rohani yang benar. Jadi nilainya orang bijak tahu membedakan siapa yang layak dihormati dan siapa yang tidak. Dan nilai hidup yang ketiga, di sini kita melihat bahwa Allah menyertai orang yang berjalan dalam kebenaran, divine partnership. Melkisedek mengucapkan berkat, diberkatilah Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu dalam tanganmu. Kemenangan bukan karena kekuatan Abram, tapi karena penyertaan Tuhan sendiri. Dan nilainya adalah ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran, setia, berani, berintegritas, Tuhan bertindak di balik layar dan kemenangan ada dalam tangan orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian Mas Dimas dan seluruh Sobat Silker, kita sudah menyelesaikan Abraham Avinu yang ke-6. Nanti kita akan lanjutkan bulan depan. Baik, kita bisa bertanya jawab atau mungkin Anda punya insight yang mungkin bisa berbeda dengan saya, silahkan. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Baik. Terima kasih banyak